Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Kebanyakan siswa kesulitan untuk membedakan saat kapan kita menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi. Kalau secara rumus saya kira tidak ada masalah, permutasi dan kombinasi jelas berbeda, tetapi penggunaannya itu yang sering membuat siswa kebingungan. Sebenarnya untuk membedakan itu ada kata kuncinya. Untuk permutasi itu menyusun, sedangkan untuk kombinasi itu memilih. Jadi kalau permutasi itu nanti memperhatikan urutannya atau susunannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan susunannya. Untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi itu, saya telah menyediakan dua soal, sehingga nanti biar jelas bedanya di mana. Oke, untuk soal yang pertama, dari 5 siswa akan ditunjuk 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka ada berapa susunan pengurus yang mungkin terjadi di kelas tersebut? Di sini dari 5 siswa akan dipilih 3. Setelah dipilih, kemudian disusun. Jadi dalam permutasi itu ada 2 perlakuan. Yang pertama dipilih, setelah dipilih baru disusun. Jadi misalkan dari 5 siswa itu terpilih 3 siswa, yaitu misalkan terpilihnya siswa A, B, dan C. Jadi yang dipilih adalah siswa A, siswa B, dan siswa C. A ini sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Jadi ini A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Sedangkan berikutnya misalkan dipilih A, B, dan C lagi. Saya tulis B, C, A. B, C, A berarti ini A, B, C sama B, C, A itu siswa yang sama, tetapi susunannya berbeda. Misalkan yang ketua adalah B, yang ketuanya adalah B, kemudian sekretarisnya C, kemudian bendaharanya yaitu A. Ini bendahara. Jadi orang yang sama atau siswa yang sama, tetapi susunan pengurusnya berbeda. Ini berarti sudah dianggap berbeda. Ini tidak sama. Ini tidak sama. Meskipun siswanya berbeda, maka sama-sama ABC yang dipilih, tetapi ini berbeda, dianggap berbeda karena susunannya berbeda. Nah, berarti dalam soal ini kita menggunakan rumus permutasi. Apa rumus permutasi? Sudah kita untuk rumus permutasinya itu penulisannya itu adalah permutasi R siswa dari N siswa, atau dalam buku lain bisa dituliskan permutasi R siswa dari N siswa, atau boleh juga ditulis permutasi N, R. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Ini rumusnya. Jadi dalam kasus ini berarti kita akan memilih 3 siswa dari 5 siswa. Berarti permutasi 3 siswa dari 5 siswa. Memilih dan menyusun. Jadi kata kunci permutasi itu memilih dan menyusun. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3
kali 2 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 jadinya 2 faktorial ya, 2 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga 5 kali 4 20 kali 3 60. 60 apa? 60 susunan pengurus. 60 susunan pengurus. Itu ya. Jadi ada 60 kemungkinan susunan pengurus yang bisa terbentuk. Ya. Kemudian soal yang kedua, dari 5 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba matematika. Ada berapa kemungkinan siswa yang akan terpilih untuk mengikuti lomba? Oke, dari kasus ini berarti hanya memilih 3. Setelah memilih ya udah nggak ada susunan di sana. Misalkan yang terpilih A, B, C sama yang terpilih B, C, A. Misalkan yang terpilih itu siswa A, B, C sama B, C, A. A, B, C mewakili lomba. Atau ada orang yang bilang yang mewakili lomba adalah si B, si C, dan si A. Sama enggak ini kejadiannya? Sama. Karena di sana enggak ada susunannya, hanya memilih saja. Setelah memilih enggak disusun. Nah, berarti A, B, C dengan B, C, A di sini dalam kasus ini dihitung satu atau sama. Kalau yang ini tadi A, B, C dengan B, C, A itu dianggap berbeda karena di sana ada susunan pengurus. Kalau di sini ya udah terpilih A, B, C sama terpilih B, C, A sama saja. Nah, berarti kita menggunakan kombinasi dalam hal ini. Nah, sedangkan rumus kombinasi itu pakai simbol C. Kombinasi R dari N. Atau boleh juga ditulis kombinasi R dari N. Atau boleh juga ditulis kombinasi N, R. Nah, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini rumusnya. Nah, bedanya ini ya, penyebutnya ini dikali dengan R faktorial. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, karena ini enggak memperhatikan urutan A, B, C dianggap sama dengan B, C, A karena sama ya, orangnya sama, maka di sini kombinasi 3 siswa dari 5 siswa sehingga menjadi 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, sama dengan 5 faktorial 5 kita tulis dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial ya kan, dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret sehingga menjadi 5 kali 4 20 dibagi 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 di 2 sama dengan 10 cara atau 10 kemungkinan ya, 10 kemungkinan. Kenapa hasilnya lebih sedikit? Ya, karena A, B, C dan B, C, A itu dihitung satu. Di A, B, C itu B, C, A itu sama. Atau boleh juga A, C, B sama juga. A, C, B sama. C, B, A juga sama dan seterusnya. Ini dihitung sama nih, dihitung satu. Sedangkan kalau di dalam permutasi A, B, C sama B, C, A itu dianggap berbeda. Sehingga nanti misalkan ada C, B, A itu juga dianggap berbeda lagi. Sehingga di sini hasilnya lebih besar. Ini 60 susunan. Kalau di sini 10 kemungkinan siswa yang terpilih.
Mungkin sampai sekian dulu materi kita tentang permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian paham, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-share ke teman-teman supaya teman-teman kalian juga ikut paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.